Halo guys, jumpa lagi dengan Pak Guru Toto. Semoga semuanya masih tetap sehat, tetap semangat, dan siap belajar. Oke, kali ini Pak Guru Toto akan membahas materi tentang pembagian pada bilangan bulat. Siap belajar guys, jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel ya. Baik. Oke, sekarang kita lanjut dengan pembagian sebagai operasi kebalikan dari perkalian ya. Oke, pada pembagian P bagi Hi sama dengan R itu akan berarti R kali Hi sama dengan P seperti ini ya. R dikalikan dengan Hi sama dengan P ya. Oke, operasi kebalikan ini disebut juga inverse dari perkalian. Oke, kemudian misal untuk menentukan P kali 7 sama dengan 56, ini berapa dikalikan 7 sama dengan 56 dapat dicari dengan cara ini 56 dibagi 7 sama dengan 8 sehingga P-nya itu sama dengan 8 dapat dituliskan seperti ini. 56 dibagi 7 sama dengan 8 akan berarti sama dengan 8 kali 7 sama dengan 56. Paham ya guys ya? Oke. Sekarang pembagian bilangan bulat dengan bilangan bulat positif. Ini pembagian bilangan bulat negatif dengan bilangan bulat positif ya. Ini hasilnya nanti juga akan didapat bilangan bulat yang negatif ya. Oke. Bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat positif menghasilkan bilangan bulat negatif seperti itu. Oke. Kita lihat contohnya. Yang pertama, minus 15 dibagi 5 itu berarti ini kan bilangan bulat negatif dibagi bilangan bulat positif hasilnya negatif ya, ini ya. Jadi sama dengan minus 3, oke. Kemudian yang kedua, minus 72 dibagi 12 itu sama dengan minus 6. Kemudian ini minus 60 dibagi 5 dibagi 3, ini dibagi menjadi minus 12 dibagi 3 menjadi minus 4, oke ya, ini minus 12 dibagi 3 menjadi sama dengan minus 4, paham guys? Oke. Sekarang pembagian bilangan bulat positif dengan bilangan bulat negatif, ini hasilnya juga merupakan bilangan bulat yang negatif ya. Ini bilangan bulat positif dibagi dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat yang negatif, oke. Kita lihat contohnya, 18 dibagi min 6, ini bilangan bulat positif, ini bilangan bulat yang negatif, hasilnya minus 3. Kemudian 84 dibagi minus 12, hasilnya sama dengan minus 7. Kemudian 42 dibagi 8 ditambah minus 15, ini dikerjakan lebih dahulu, yang di dalam kurung menjadi minus 7, berarti 42 dibagi minus 7 itu sama dengan minus 6 gitu ya. Jadi seperti ini, oke, paham guys? Lanjut. Pembagian dua bilangan bulat negatif. Ini hasilnya kalau bilangan bulat negatif dibagi dengan bilangan bulat negatif itu hasilnya bilangan bulat yang positif ya. Oke. Kemudian kita lihat contohnya. Minus 30 dibagi minus 6 itu sama dengan negatif berarti menjadi plus 5 ya. Oke, kemudian minus 96 dibagi minus 12 itu hasilnya sama dengan 8, kemudian minus 75 dibagi 45 dibagi minus 9, ini dikerjakan lebih dahulu hasilnya minus 5, min 75 dibagi minus 5 itu hasilnya 15. Menjadi seperti ini, oke, paham guys? Baik. Oke, sekarang kita lanjut tentang pembagian dengan 0. Untuk sembarang bilangan bulat A, maka ya, ini A dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi, itu artinya bahwa 0 kali berapa yang temunya sama dengan A, itu ya, tidak ada ya. Oke, kemudian kalau 0 dibagi A itu sama dengan 0, oke. Ini A itu adalah merupakan bilangan bulat ya. Kemudian sebagai contoh ya, 8 dibagi 0 itu sama dengan tidak terdefinisi. Oke, kemudian minus 96 dibagi 0 itu juga tidak terdefinisi. Kemudian 0 dibagi 9 itu sama dengan 0. Kemudian 0 dibagi min 10 itu juga sama dengan 0. Oke ya, paham ya guys ya? Baik. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh yang kelima ya. Tentukan nilai dari ini 11 kali minus 8 dibagi minus 18 ditambah 14 menjadi sama dengan ini minus 88 dibagi ini kan menjadi minus 4.
minus dibagi minus berarti menjadi positif ya, sama dengan 22. Oke. Kemudian ini minus 17 dikurangi 39 dibagi minus 24 dibagi minus 3. Ini nanti menjadi positif 8, ini minus 56 ya. Menjadi seperti ini sama dengan minus 7. Oke. Kemudian yang C, minus 7 kali minus 15 dibagi 5 ditambah minus 26, ini nanti menjadi minus 21, yang ini adalah positif 105 ya. Jadi seperti itu, oke. Ini positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif menjadi minus 5. Oke, paham guys? Bisa dimengerti ya. Oke. Kemudian yang D, ini 0 dibagi minus 128 itu 0. 0 dibagi minus 500 berarti 0 juga nih ya. Menjadi seperti itu. Paham guys? Oke. Contoh ke-6. Jika diketahui P sama dengan minus 24, Q-nya adalah 12, dan R sama dengan minus 6, maka tentukan nilai dari ini. P kali Q dibagi Q ditambah R menjadi sama dengan P-nya diganti minus 24, Q-nya adalah 12, dibagi 12 ditambah minus 6 ya. Ini Q-nya 12, R-nya adalah minus 6. Kemudian ini 12 ditambah min 6 itu kan 6 ya, menjadi seperti itu, minus 24 kali 12 dibagi 6, ini dibagi menjadi tinggal 2, 2 kali minus 24 itu adalah minus 48. Jadi seperti ini, oke. Lanjut, ini sekarang P kali Q dibagi R dikurangi Q, P-nya adalah minus 24, dikalikan dengan minus 6 dibagi minus 6, ini ya, R-nya minus 6 dikurangi 12, oke, menjadi sama dengan, ini min kali min itu kan menjadi positif ya, 144 dibagi minus 18, hasilnya positif dibagi minus itu adalah minus 8. Paham guys? Bisa dimengerti ya? Baik. Sekarang kita lanjut ke contoh yang ketujuh ya. Dalam kegiatan karya wisata yang diikuti oleh 250 siswa, panitia menyewa beberapa bus yang kapasitasnya masing-masing 54 tempat duduk. Kegiatan tersebut didampingi sebanyak 20 guru pembimbing. Berarti nanti memerlukan tempat duduk 250 ditambah 20 gitu ya guys ya. Oke. Berapa bus yang diperlukan? Oh, berarti nanti banyaknya peserta ini dibagi dengan tempat duduk yang tersedia ya. Kemudian berapa tempat duduk yang kosong gitu ya. Oke, kita lihat ini busnya ya. Ini orangnya adalah 250 siswa ditambah 20 guru, berarti kan 270. Nanti dibagi 54 ya, itu tempat duduknya. Maka didapat banyaknya bus yang disewa atau diperlukan. Oke. Bus yang diperlukan itu berarti 250 siswa ditambah 20 guru dibagi dengan 54. Ini 270 dibagi dengan 54 itu didapat sama dengan 5 gitu ya guys ya. Kemudian berapa tempat duduk yang kosong? Oh, berarti semuanya tidak ada yang kosong, pas berarti ya. Oke. Maka tidak ada tempat duduk yang kosong. Itu guys, bisa dimengerti? Baik. Itu saja yang bisa Pak Guru Toto jelaskan pada video pembelajaran kali ini, membahas tentang pembagian pada bilangan bulat. Semoga menjadi jelas dan juga bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe di video Pak Guru Toto di YouTube channel. Sampai ketemu lagi di video Pak Guru Toto berikutnya. Oke, thank you.